Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih Dr. Fikri. Belum berganti ya. Nah, kita lanjut nih, killing time. Nunggu buka puasa. Nggak bercanda. Bercanda ya. Kita lanjut, kali ini kita mau terus topik soal ayat-ayat neuroscience. Nah, kali ini kita masih di surat yang sama, Al-Baqarah ayat 97 ya. Di sini kan kalau selama ini kita belajar filosofi, terutama peripatetik filosofi, neoplatonik filosofi, terutama Aristotelian tradition, dia dalil mereka kan mereka identifikasi bahwa manusia untuk bisa mencapai perfection, bentuknya yang sempurna, itu dia harus conjunction dengan akal aktif. Akal aktif ini dalam tradisi Aristotelian, peripatetik, kalau dalam Islam Al-Farabi Ibnu Sina, itu dikaitkan dengan emanasi dalam wujud akal ke-10. Jadi akal aktif ini bentuk terakhir dari akal yang non material atau bentuk akhir dari divine entity dalam konteks langit ya. Akal 1, akal 2, akal 3, akal ke-10, baru and then dunia material. Jadi akal ke-10 ini disebut akal aktif yang dia ini menjembatani komunikasi antara langit dan bumi. Nah, oleh tradisi Aristoteles, bentuk akal ini disebut sebagai akal aktif. Nah, Al-Farabi lebih tegas menyebut akal aktif ini sebagai malaikat Jibril, penyampai wahyu, karena memang akal aktif ini dia divine knowledge ya, yang bekerja pada dunia materi. Nah, dalam tradisi Aristotelian bahwa pewahyuan itu untuk mencapai human perfection, maka rational faculty manusia, fakultas rasional manusia, itu dia harus align, binding, atau dalam konteks disinari oleh akal aktif dalam kurung, atau dengan kata lain disinari oleh wahyu. Jadi alam rasional manusia harus berjalan berdasarkan prinsip-prinsip divine, ilahiyah, dalam hal ini wahyu. Nah, untuk mencapai human perfection, kesempurnaan manusia, atau mencapai derajat manusia yang paling tinggi lah, ultimate consciousness, kira-kira begitu kan. Nah, jadi akal aktif dia connect dengan fakultas rasional, baru akal yang potensial tadi dia akan aktual. Nah, menarik karena di Al-Baqarah ayat 97 ini juga menyinggung bagaimana proses pewahyuan itu sampai ke Nabi Muhammad. Lewat akalkah, lewat jiwakah pewahyuan ini berlangsung, atau lewat organ tubuh? Nah, menarik dalam Al-Baqarah ayat 97 ini disebutkan bahwa proses pewahyuan Al-Quran oleh malaikat Jibril itu diturunkan, disampaikan melalui qalbnya Rasul, hatinya Rasul, bukan akalnya. Karena dalam Al-Quran ada studi yang dilakukan oleh Nasution, itu memang Al-Quran tidak pernah secara spesifik menyebut kata akal. Al-akal itu nggak pernah dimention dalam Al-Quran. Nah, tapi bentuk lain dari kata akal, misalnya bentuk functional words dari kata akal itu berpikir, apalagi memahami,
memikirkan, merenungkan, dan seterusnya, and so on, ya. Tapi kata akal sendiri nggak pernah disebut secara literal dalam Al-Quran. Nah, ini menarik karena kenapa Ibnu Arabi tidak menitik beratkan pada akal. Padahal dia pengagum peripatetik, dia membaca Ibnu Sina, dia baca Al-Farabi, ya. Neoplaton, dia Platonik. Al-Farabi, dia mengakui soal tripartite soul, yaitu animal soul, vegetative soul, vegetable soul, animal soul, and human rational soul. Dia mengadopsi itu dari tradisi peripatetik Aristotelian Islam klasik di waktu itu. Nah, tapi bagi Ibnu Arabi, pewahyuan itu lewat kolbu. Nah, ini di ayat 97 ini jelas dan sangat terang benderang. Kita bacakan dulu. Mohon maaf kalau tajwidnya salah-salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqal lima baina yadayhi wa huwa busyra lil mu'minin. Nah, artinya begini. Katakanlah Muhammad, dalam kurung Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka dalam kurung ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran, dalam kurung Al-Quran, ke dalam hatimu, ke dalam kolbumu. Di sini dia pakai kata kolbika. Kolbika biiznillah, dengan izin Allah, membenarkan apa dalam kurung kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada satu informasi penting di sini yang sangat filosofis berkaitan dengan epistemologi, bahwa kolbu itu salah satu akses terhadap ilmu, ya kan? Karena epistemologi itu kan how to attain knowledge. Kalau dalam positif epistemologi, dunia barat, western epistemology, semua hanya lewat indera, sense, perception, ya. Semua realitas di luar dunia indrawi dianggap tidak signifikan, tidak valid. Jadi pasti barat menolak ini. Nah, Islam tegas mengakomodir bahwa kolbu itu, hati itu, alat indera itu, indera terutama penglihatan, pendengaran, akal, reason, itu sebagai source of knowledge. Dan ini bukunya Prof. Mulyadi Kartanegara. Kalau teman-teman mau lebih spesifik, Essentials of Islamic Epistemology. Tapi saya nggak yakin ini ada di Gramedia, nggak, bahasa Inggris. Terbatas. Nah, jadi informasi dari ayat 97 ini bahwa proses pewahyuan itu melalui kolbnya Nabi Muhammad, Rasul Muhammad. Jadi tidak spesifik direct ke rational faculty, tapi dia melalui hati. Nah, ini menarik karena di ayat lain juga disebutkan bahwa lebah menerima wahyu. Kolbu ini kalau kita, bagi saya kan batang otak. Itu subcortical structure of the brain, ya. Batang otak itu subcortical structure of the brain. Lebah punya batang otak. Ya, lebah punya kolbu, ya iyalah, dia animals. Lebah punya kolbu. Tumbuhan punya kolbu, for me. Tumbuhan punya kolbu. Lebah punya kolbu, tapi kita masuk sini ke animals karena yang relevan kita compare dengan human animals itu adalah non-human animals, ya. Jadi Muhammad lewat Al-Baqarah 97 ini menerima wahyu, pewahyuan Al-Quran oleh malaikat Jibril itu melalui kolbunya. Karena kolbu ini subcortical structure.
Dia animal's brain. Oke? Bukan human rational brain, dia nggak unik ke manusia. Ya, jadi kolbu itu bukan keunikan manusia, hati-hati. Human uniqueness adalah rational faculty. Akal, itu human uniqueness, tapi bukan kolbu. Nah, dalam lebah, karena lebah ini hewan, dia animals. Dia punya kolbu, tapi dia nggak punya human, dia nggak punya rational faculty of the soul. Dia nggak punya akal. Tapi ada berita dalam Al-Quran bahwa lebah menerima wahyu. Nah, kalau kita sandingkan dua ayat ini, proses pewahyuan pada lebah dan proses pewahyuan pada Muhammad, dua-dua melibatkan animal structure of the brain, lebih spesifik subcortical structure of the brain, lebih spesifik lagi batang otak. Jadi kolb itu kita lebih aman menyebutnya sebagai batang otak, begitu ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman lain bisa terima atau tidak. Tapi sampai hari ini the best argument that I had, yang saya miliki, for me, bagi saya, yaitu kenapa kita selang-seling pakai bahasa Inggris? Karena ternyata video kita ini ada yang lihat dari British, ada juga dari United States. Jadi kita blending dikit lah dengan bahasa Inggris. Nah, tadi terjemahan bahasa Indonesianya kan jelas. Katakanlah dalam Quran Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam kolbika, ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mau hati kita punya petunjuk dan gembira, ya install it dengan Al-Quran ya. Karena itu yang diturunkan oleh Jibril. Kita punya ini. Nah, dalam bahasa Inggrisnya begini. Ini Syed Hussein Nas. Whose offer is an enemy of Gabriel, it is who sent it down upon the heart by God's leave. Jadi Jibril ini yang mengirim itu turun ke hatinya Muhammad dengan izin Allah. Confirming that which was there before, mengkonfirmasi apa yang sudah ada sebelumnya, dan and as a guidance and glad tidings for the believers. Jadi sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi sini sangat clear bahwa divine revelation through the human call. Ya. Jadi proses pewahyuan itu clear melalui satu organ tubuh makhluk, tidak hanya manusia, karena non manusia ada riwayat dan cerita berita kabar menerima wahyu itu lebah. Dia animals, jadi struktur otak animals ini, yang non human animals ini yang secara tegas jadi receiver, penerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril sebagai akal aktif. Jadi akal aktif masuk ke manusia itu lewat kolbu. Kemudian dari kolbu ini, dalam teori peripatetik, lewat kolbu ini, lewat hati ini, kemudian starting pointnya dikirim ke otak. Ya, kolbu itu kan the first and primary organ of the body. The secondary one is the brain. Ya, jadi dari kolbu ini dia kirim ini sinyal ke otak, informasi ini, kemudian oleh otak dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian dikirim ke semua fakultas jiwa, termasuk human rational faculty of the soul. Besar kemungkinan ketika ini dikirim ke human rational faculty of the soul, barulah ketika rasional manusia accept it, dia terima ini, dia tidak ignore, dia tidak lawan, dia tidak tolak,
dengan dia fakultas kesadaran, dia terima, dia akui, dia terima dan dia menyatakan kebenarannya, dia terima sebagai kebenaran, and then baru dia binding, baru dia berikat. Disitulah human perfection dicapai. Oke, jadi itu ya, mohon maaf kalau agak belepotan, kita bukan storytelling yang baik. Tapi satu hal yang bisa kita petik hari ini, lewat divine knowledge, Quranic epistemology, bahwa divine revelation from God to the human, dalam hal ini the Prophet Muhammad, through the Gabriel, malaikat Jibril, itu disampaikan melalui organ yang bernama kolbu. Ya. Ini konsisten dengan tradisi epistemologi Islam yang menyebutkan bahwa dalam kolbu ini, kenapa dia istimewa? Karena di situ terdapat ruh. Ruh siapa? Ruh Tuhan. Emanasi ruh Tuhan ke manusia, ke makhluk, namanya ruh yang ada dalam kolbu. Nah, karena akal aktif ini juga proses emanasi ke-10, dan kita proses emanasi selanjutnya, maka dia akan berkomunikasi sama entitas dia dalam konteks ini ya lewat ruh yang ada di kolbu. Karena disitulah daya penerima, receiver dari dunia heavenly world, dari dunia langit itu, dan dari dunia material. Semua akan diregistrasi pertama di kolbu. Dan di kolbu ada apa? Di kolbu ada ruh. Dari situ kemudian starting point ke otak. Otak modifikasi sedemikian rupa, and then dia distribusi itu ke seluruh fakultas jiwa dan organ tubuh. Demikian, terima kasih. Saya Dr. Fikri. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.